Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Meta, senang sekali alhamdulillah pada hari ini kita bisa ngobrol bareng bersama dengan narasumber kita terkait salah satu tulisan yang ada di dalam antologi kita berjudul Medium. Medium adalah menghadapi era digital dengan senyuman. Itu merupakan tema WIS tahun lalu dan tema podcast kita kali ini adalah Medium Talks, Hari Uang dan Masa Depan Filantropi Indonesia. Alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber kita Ibu Dwi Irianti Hadiningtyah, SHMA, yang merupakan salah satu kontributor buku antologi Medium. Sahabat Meta, izin saya memperkenalkan sedikit tentang beliau ya. Beliau mengawali karir di Kementerian Keuangan sejak tahun 1990 di Biro Hukum dan beliau menyelesaikan pendidikan Master of Arts in Economics di University of Delaware, Amerika Serikat dan meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Diponegoro. Dengan latar belakang yang kuat dalam kebijakan keuangan syariah, selama 18 tahun beliau telah berkontribusi signifikan dalam mengembangkan suku negara, mulai dari penyusunan undang-undang suku sampai dengan berbagai inovasi tentang suku, seperti green suku, retail suku, project financing suku, dan juga cash wakaf linked suku atau CWLS, yang mengintegrasikan prinsip syariah dan pembangunan berkelanjutan. Dan beliau merupakan tim leader kemenangan CWLS sebagai the first winner of ISDB tahun 2023. Dengan keahlian yang diakui, beliau menjadi pembicara dalam berbagai forum nasional dan internasional, khususnya di bidang suku dan kebijakan keuangan syariah. Dedikasinya menjadikan beliau salah seorang tokoh utama dalam memajukan keuangan syariah di Indonesia. Wah, Ibu, saya membaca tentang biodata Ibu tuh luar biasa sampai saya belibet-belibet nih, Bu. Luar biasa, saya senang sekali bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Apa kabar, Bu Dwi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan Ibu. Assalamualaikum untuk sahabat Meta. Oke, terima kasih Ibu. Ibu izin kita hari ini akan ngobrolin tentang tulisan Ibu, salah satu kontribusi di dalam buku Medium ini juga gitu ya. Baik, Ibu, pertama saya kagum loh Bu, di tengah kesibukan Ibu, kemudian juga Ibu sangat banyak sekali, selain kesibukan pastinya Ibu tanggung jawabnya juga sangat besar gitu ya, tapi Ibu masih saja bisa menyempatkan waktu untuk berkontribusi dan menulis di sini gitu ya. Apa yang membuat Ibu tertarik kalau boleh saya tahu? Iya, terima kasih. Menurut saya ini memang tantangan besar ya pada saat saya ditawarin untuk berkontribusi menulis di Medium ini. Tapi di sisi lain ini menjadi kesempatan emas buat saya. Iya. Terutama ada beberapa alasan sih yang kenapa saya akhirnya memutuskan untuk ikut berkontribusi. Iya. Pertama, tentunya ini bisa menjadi ajang berbagi pengalaman. Oke. Pengalaman bagaimana dalam perjalanan saya mengawal dan juga mendorong pertumbuhan dari ekonomi syariah melalui suku negara, sehingga nanti di generasi muda pun akan terus bisa mengikuti, oh dulu suku itu diterbitkan seperti ini. Kemudian yang kedua menjadi refleksi buat saya sendiri dan juga menjadi dokumentasi untuk siapapun nanti setelah saya sudah tidak di Kementerian Keuangan dan bahkan mungkin 10, 20 tahun bahkan 50 tahun ke depan orang masih tahu, bisa recall bagaimana sejarah dari penerbitan suku terutama cash wakaf link suku yang cukup membanggakan buat Indonesia.
Karena tadi disebutkan Cash Wakafling Suko itu kan sudah menjadi the first winner dari ASDB Prize. Yang itu benar-benar kita mengikuti kompetisi. Iya. Dari tahun 88 kompetisi ini diadakan sampai 2023 Indonesia baru sekali ini menang dan itu langsung the first winner. Nah, ini yang membanggakan untuk Indonesia dan ini untuk generasi muda terutama generasi Z harus tahu gitu ya. Kemudian untuk menulis ini juga membuka wawasan baru buat saya untuk membuka jejaring dengan para penulis yang lain tentunya, sehingga kita bisa sharing dan nanti bisa mungkin saya lebih tertarik dan lebih sering bisa menulis tentunya pada saat saya memiliki waktu yang lebih luas nanti kalau udah pensiun ya. Dan juga untuk sebagai ekspresi dan ini sesuatu yang memungkinkan kita menyampaikan perspektif kita terutama nanti terkait dengan pengembangan dana-dana filantropis, bagaimana ini nanti bisa bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Karena bangsa Indonesia ini masih menghadapi beberapa kendala terkait dengan kemiskinan ekstrim, stunting, dan ini sebetulnya bisa diatasi dengan dana-dana filantropis tadi yang sebetulnya potensinya besar sekali, sampai 180 triliun untuk yang wakaf, untuk yang zakat itu 327 triliun per tahun. Itu baru potensi ya. Nah, kalau ini kita garap dengan baik, kemudian nanti kita juga tuliskan dengan baik, insya Allah nanti generasi penerus akan tinggal nerusin gitu. Wah, ini nyambung nih Bu, kan kita tadi Bu menyampaikan terkait dengan kondisi real di Indonesia ya Bu ya. Nah, berkaitan dengan hari uang nih Bu, Oktober tuh selalu kan kita ingatnya Hori ya Bu ya. Betul, gitu ya. iya. Hori, nah gimana nih Bu, Hori itu sendiri kan merupakan sebuah simbol ya Bu ya, simbol kemerdekaan dan kedaulatan finansial Indonesia. Nah, sekarang ini kita hidup di era digital kan ya Ibu ya. Gimana menurut Ibu, bagaimana semangat Hari Uang bisa relevan dengan transformasi keuangan dalam hal ini Ibu? Betul, memang kita sadari bahwa Hari Uang yang 30 Oktober itu ya, ini semangat-semangatnya pada lomba-lomba ya, sudah nyiapin lomba. Itu menjadi simbol kedaulatan finansial buat Indonesia karena pertama kali kita diakui memakai uang kita sendiri, bukan pakai uang negara lain. Dan juga di era digital ini tentunya masih sangat relevan. Relevansinya di mana sebetulnya? Tentunya ini sebagai transformasi keuangan yang harusnya aman, inklusif dan inovatif. Nah, seperti kita tahu anak-anak muda ini kan sekarang udah nggak mungkin selalu di mana-mana membawa cash, apalagi dengan kondisi kemarin COVID-19 itu juga mengencourage kita juga semuanya pakai digital ya kan, cashless untuk pembayaran semuanya. Nah, yang krusial di sini menurut saya relevansi dari Hari Uang dengan era digital, pertama tentunya kedaulatan finansial digital, di mana kita menurut saya perlu memperkuat keamanan sistem pembayaran digital dan juga fintech dan juga cryptocurrency yang nanti saat ini alhamdulillah di negara kita sudah pakai QRIS-nya tadi ya, dan yang sudah didevelop oleh Bank Indonesia. Namun tantangannya memang untuk literasi dan inklusi keuangan di daerah-daerah yang remote ya, nggak usah yang remote, di daerah-daerah kemarin saya beberapa waktu ke daerah Jawa Timur yang memiliki destinasi yang cukup baik, tapi ternyata literasi untuk dan inklusi keuangan digital ini juga belum semuanya tersampaikan di sana. Termasuk saya harus membayarnya pakai cash gitu ya. Padahal di situ di Jakarta kita di mana-mana even di jajanan kaki lima aja kita sudah pakai QRIS. Artinya ini tantangan yang harus kita jawab, bagaimana melakukan literasi dan inklusi keuangan. Kemudian juga yang perlu dimitigasi adalah bagaimana kita menjaga keamanan dan
regulasi terkait dengan penggunaan digital tadi ya. Sekarang untuk mengamankan infrastruktur dari ancaman cyber, jangan sampai nanti kita bayar-bayar tahu-tahu ada yang ngambil data kita dan sebagainya. Juga ini tentunya mengajak atau mengencourage BI dan OJK untuk mengatur bagaimana ekosistem yang aman dan adaptif ini gitu ya. Jadi era digital kita sudah memulai dan ini sudah cukup bagus. Masih ada tantangan literasi dan inklusi dan juga harus PR-nya bagaimana kita menjaga keamanan dan regulasi tadi. Karena kita beberapa kali kena juga kan pada saat sistem down kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, bagaimana kita bisa menjaga ini semuanya sehingga kita di hari uang ini harus bersemangat untuk bisa menjaga itu semua. Menarik banget nih Bu. Nah ini saya pengen sedikit kita mengulas terkait dengan tulisan Ibu ya. Apa yang tadi Ibu tuliskan di dalam buku di Medium ini adalah salah satunya tadi sudah Ibu sebutkan juga berulang-ulang terkait dengan CWLS ya Bu ya, yang tadi kita menjadi the winner tadi. Mungkin untuk Sobat Meta ketahui, Cash Wakaf Linked Sukuk ini adalah sebuah instrumen investasi syariah yang merupakan bentuk wakaf uang yang dihimpun dan dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai nazir gitu ya. Dana yang terkumpul dalam wakaf uang itu kemudian diinvestasikan dalam sukuk negara atau surat berharga syariah negara yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Ini informasi dulu nih supaya kita bisa diskusinya lebih pas ketika kita bertanya pada ahlinya gitu ya. Hasil investasi suku itu disalurkan untuk pembiayaan proyek sosial dan kemanusiaan seperti pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan program sosial lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Nah pertanyaannya nih Bu, saya baca di halaman 27 ya Bu ya, tulisan Ibu tuh luar biasa sekali, daging semua gitu Bu ya. Pertanyaan saya begini Bu, di era digital ini menurut Ibu apakah filantropi bisa makin berkembang gitu ya? Kemudian bagaimana pemerintah bisa merespon hal tersebut khususnya melalui instrumen keuangan? Ya, menarik pertanyaannya. Jadi begini, pertama kita bicara mengenai instrumen. Bicara mengenai instrumen ini, terutama instrumen investasi, kita selalu bicara impact investing. Terutama bagi generasi muda, milenial, generasi Z, kalau mereka melakukan investasi, apa nih dampaknya, apa yang kita peroleh? Harapannya tidak hanya income atau return yang mereka peroleh, tapi dari hasil investasi itu harus memiliki dampak, gitu ya. Kemudian pemerintah sejak tahun 2018 sudah menerbitkan instrumen sukuk negara. Atau kita bisa sebut surat berharga syariah negara. Dan dari tahun 2009 kita sudah menerbitkan yang retail. Artinya ini merupakan instrumen yang menjadi outlet investasi atau pilihan investasi bagi masyarakat, ya kan? Nah, kami melihat bahwa dana-dana filantropis dalam hal ini wakaf itu potensinya 180 triliun per tahun. Tapi di tahun 2010 Presiden SBY itu sempat melakukan launching wakaf uang secara nasional atau gerakan nasional wakaf uang 2010 sampai 8 tahun ya, 8 sampai 9 tahun itu dana yang terkumpul dari wakaf atau wakaf uang itu hanya 255 miliar. Masih sangat kecil. Nah, di sisi lain pemerintah sudah memiliki investor individu sekitar waktu itu sekitar 500-an ribu investor. Nah, karakteristik dari wakaf. Nah, ini bicara wakaf ini memang ada beberapa ini nih, pemahaman dari masyarakat yang masih bicara wakaf itu kayak wakaf itu cuma 3M, bicara 3M. Masjid, madrasah, makam.
Padahal dari tahun 2002 itu di Indonesia sudah dikenalkan namanya wakaf uang. Dan tahun 2004 itu sudah ada undang-undang wakaf yang juga menegaskan adanya wakaf uang yang diperbolehkan di Indonesia. Iya. Di mana wakaf uang itu ada dua tipe. Satu wakaf melalui uang, kalau teman-teman sahabat Meta sering mendapatkan WA kalau mau bantu atau mau wakaf masjid bisa melalui membeli karpet atau semen atau apapun, kemudian transfer uang. Iya. Nah, itu namanya wakaf melalui uang. Tapi ada juga namanya wakaf uang itu sendiri yang itu bisa temporer maupun permanen. Nah, karakteristik dari wakaf itu harus ditahan pokoknya. Sehingga kalau itu wakaf uang, uangnya itu nggak boleh langsung dipakai, tapi harus diinvestasikan. Nah, kesempatan inilah diambil oleh pemerintah untuk meng-create satu investasi dengan impact investing yang namanya cash wakaf link suku. Jadi untuk memfasilitasi masyarakat untuk mudah berwakaf, nggak usah nunggu tua, nggak usah nunggu kaya, dengan investasi 1 juta rupiah setiap penerbitan, itu 2 tahun kemudian uang itu bisa kembali karena temporer. Itu sesuai dengan karakteristik sukuk yang ada jatuh temponya. Kemudian imbalannya itu menjadi impact investing karena akan disalurkan kepada mauquf alaih. Contoh, waktu itu untuk membangun namanya Retina Center, itu ada di Rumah Sakit Ahmad Wardi, memang rumah sakit wakaf, itu ada di Serang, Banten. Dan Masya Allah, dari hasil CWLS itu bisa dibangun Retina Center dengan peralatan yang paling canggih saat itu, dan itu bisa membantu operasi gratis sekitar 2.513. Pada proposalnya seperti itu selama 5 tahun. Ternyata saya barusan baca dari laporannya itu sampai 3.400-an masyarakat yang bisa mendapatkan operasi gratis. Selain itu juga meningkatkan dari pasien-pasien yang diperiksa mata di situ, dari yang sebelumnya cuma sekitar 1032 pasien per tahun, itu meningkat sampai 5.000 sekian pasien. Jadi meningkatnya impact investingnya luar biasa. Yang lebih menakjubkan lagi itu dari pasien yang mungkin saat itu sekitar banyak yang usia 40 tahunan gitu ya, artinya menjadi tulang punggung keluarga. Mereka yang biasanya ngojek nggak bisa ngojek karena katarak. Setelah mereka dioperasi, mereka bisa jalan lagi, akhirnya bisa menghidupin keluarganya lagi. Inilah impact investing yang dihasilkan dari cash wakaf link suku ini. Nah, ini yang mudah-mudahan nanti bisa menarik dari generasi muda maupun generasi baby boomer. Jadi baby boomers pun sekarang mesti harus pinter-pinter. Kayak saya kerja 35 tahun di Kementerian Keuangan. Harta kan banyak yang bilang nggak bisa dibawa mati. Kalau buat saya ini justru waktunya untuk dibawa mati. Karena itu akan menjadi income, passive income pada saat saya nanti mempertanggungjawabkan kehidupan saya di hadapan Allah. Di mana ini nanti menjadi amal jariah saya, gitu ya. Kalau saya tinggal aja kan pasti jadi harta warisan. Tapi kalau saya wakafkan dengan melalui cash wakaf link suku akan terus mengalir gitu. Jadi amal jariah. Kan yang kita bawa mati cuma 3 hal. Anak soleh, ilmu yang bermanfaat, makanya perlu nulis buku, dan juga tadi berwakaf tadi. Wah, ini menjawab pertanyaan nih Bu, berarti kalau ternyata wakaf itu kan nggak harus tanah atau bangunan gitu ya. Betul. Jadi memang pangsa dari CWLS ini bukan hanya menarik buat generasi baby boomers gitu ya Bu ya, yang mungkin sudah harus mempersiapkan akhirat gitu ya Bu ya, karena ini sebagai investasi akhirat juga, generasi S, tapi juga
menurut Ibu nih Bu, kalau generasi milenial, generasi Z, itu menurut Ibu tertarik nggak ya dengan CWLS ini? Iya, so far dari data yang ada, ini sudah, dari investor Suko dan juga CWLS ini, salah satu seri dari Suko, itu, kalau kita selalu membuat data investor baru ya, setiap kali penerbitan. Setiap kali ada penerbitan, investor barunya itu lebih dari 50% itu milenial dan generasi Z. Ini yang menakjubkan gitu. Iya. Nah, dengan diperkenalkan cash wakafling Suko ini, dengan hasil atau impact investing yang seeing is believing, karena sudah ada buktinya, sudah ada contohnya, itu tentunya akan menarik buat mereka. Dan tadi bahwa kalau mati itu kan tidak menunggu tua, tidak menunggu kapan gitu. Kalau pensiun sudah tahu ke tanggal berapa kita pensiun, tapi kalau kita meninggal kan at any time. Nah, disinilah saya terutama mengajak, mengencourage generasi muda, ayo kita mulai membuat amal jariah dari awal, dari muda gitu. Karena amal jariah semakin banyak kita lakukan, tentunya akan membuat hidup kita lebih berkah insya Allah. Jadi insya Allah kalau kita umurnya panjang, tapi selama umur itu kita hidupnya lebih berkah. Sudah nabung banyak ya Bu. Betul. Dan menariknya, kenapa ini menjadi menarik buat generasi muda? Tidak hanya karena impact investing, tapi caranya itu mudah sekali. Kita bicara gadget. Gimana tuh caranya tuh? Nah, ini semuanya bisa dengan online. Oke. Jadi kita membeli Suko, membeli cash wakafling Suko, ini memang bisa offline dan online. Ini kelebihannya CWLS dibanding yang lain. Kalau yang seri Green Suko, seri retail yang lain, itu harus online. Jadi generasi baby boomers tuh kadang-kadang kan gaptek tuh, agak susah ya. Tapi kalau CWLS ini bisa online maupun offline. Yang online tentunya generasi muda ini sangat menyenangkan. Pertama, dia harus membuat SID. Itu hanya sekali seumur hidup. Begitu membuat single investor identification itu bisa untuk melakukan investasi di saham, di konvensional ORI atau surat berharga negara, atau di Suko ini. Dan Suko semua seri dia bisa. Nah, setelah membuat SID itu pemesanan kayak kita belanja online. Kita ini ada masa penawaran, kita beli serinya ini. Gengsi banget. Dan setelah kita membuat pemesanan itu nanti akan ada billing code. Nah, setelah ada punya billing code, kita langsung transfer aja ke situ dan itu langsung masuk ke rekening negara. Dan setelah itu kita akan mendapatkan statement letter atau mendapatkan informasi notifikasi bahwa kita sudah menjadi investor atau wakif yang dananya udah masuk, nanti 2 tahun kemudian akan kembali. Gengsi sekali. Gengsi banget ya, kayak biasa belanja di gitu ya Bu ya, di Orange gitu ya. Iya betul. Jadi gampang banget. Kalau ini juga bagian dari belanja. Belanja untuk investasi. Investasinya kekinian dan kenantian. Kekinian kita bisa melihat hasilnya, impact investing. Kenantian pada saat nanti kita sudah nggak di alam dunia, kita mendapatkan income yang pasif income tadi, amal jariah. Menarik banget nih Bu, kayaknya kita mesti dalamin lagi nanti kapan-kapan kita khusus ngobrol tentang ini. Siap, ya Bu ya. Siap. Baik Ibu, omong-omong nih Bu, terkait dengan CWLS ini kan melibatkan banyak pihak ya Bu ya. Ada Kementerian Keuangan, ada BWI, kemudian ada perbankan syariah. Bagaimana cara menjaga sinergi itu Bu? Iya. Awal dari penerbitan cash wakafling Suko ini cukup challenging. Karena sebelumnya sebagai Direktur Pembiayaan Syariah di DCPPR Kemenkeu, saya sudah menyampaikan beberapa series ya, dari mulai Suko Retail, kemudian untuk project financing Suko, kemudian ada Green Suko. Itu sangat mudah mengconvince pimpinan, dalam hal ini Pak Dirjen, untuk bisa menerbitkan seri ini. Itu sekali maksimum 2 kali dan langsung terbit.
begitu Kes Wakaf Lingsuko ini tidak mudah. Karena pada saat saya menyampaikan ide ini bersama tim, ternyata di-challenge sampai 4 kali sama beliau. Dan sebetulnya beliau mau menyampaikan yang challenge terakhir itu, Bu Dwi, dari sisi structure, dari sisi pengalaman kalian menerbitkan, no worries, no doubt. Saya yakin betul ini jalan. Tapi yang saya masih ragu adalah bagaimana kita memitigasi risiko yang nantinya ditwist oleh masyarakat. Seolah pemerintah sudah banyak utang, nggak mampu bayar, terus pakai dana wakaf. Nah, ini yang harus diluruskan. Makanya strategi kami pada saat itu adalah mengundang seluruh stakeholders terkait yang Ibu sebutkan tadi. Ada Kementerian Agama, ada BWI, bahkan ada OJK, ada juga dari DSN MUI, yang dimana ini kita undang high level meeting. Kami jelaskan semua skema dari CWLS, dan ini sebetulnya goal kami bukan hanya untuk menarik dana mengoptimalisasi potensi dana wakaf, tapi bagaimana kita memfasilitasi masyarakat itu mudah berwakaf dan menarik generasi muda untuk gemar berwakaf dan nanti menjadikan impact investing untuk masyarakat atau umat gitu ya. Dalam hal ini mauquf alaih. Nah, dari situ akhirnya kita membuat komitmen dengan seluruh stakeholders yang ada, membuat komitmen untuk kita menjaga ini. Jadi kalau ada twisting informasi terkait hal yang saya sampaikan tadi, nanti ada pihak yang bisa menjawab, yaitu BWI, Kemenak, dan juga MUI. Karena kalau kita Kementerian Keuangan yang menjawab, nah kita yang punya barang kan nggak mungkin dipercaya. Tapi kalau mereka yang menjawab, nih. Nah, kenapa ada OJK di sana juga? Karena pada saat kita menjual atau menawarkan CWLS ini, kita menunjuk namanya mitra distribusi, which is itu adalah bank syariah yang sudah menjadi LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Itu yang menetapkan adalah Kementerian Agama. Nah, sebagai bank syariah itu kan regulatornya dan supervisinya adalah OJK. Sehingga OJK juga harus tahu bahwa ini ada kegiatan baru nih yang harus mereka terima, karena kalau enggak ini seolah-olah di luar dari kegiatan bank itu sendiri gitu. Makanya kita terus melakukan integrasi. Kemudian untuk selanjutnya kami semacam membuat MOU sebetulnya dari semua stakeholders tadi. Kita buat MOU selain untuk menjaga keberadaan CWLS ini, bagaimana kita bisa mengembangkan CWLS ini ke depan. Terutama secara makro ini nanti akan menjadi booster pertumbuhan ekonomi ke Indonesia lah. Tapi kita berangkat dari grassroots karena kita menyelesaikan berbagai hal di sana, terutama kita sudah ada datanya bahwa CWLS ini memiliki impact investing dalam mencapai SDGs. Terutama goal nomor 1 kemiskinan, goal nomor 2 kelaparan, goal nomor 3 pendidikan, goal nomor 4 ada kesehatan. Kemudian goal nomor 10 ini yang mungkin kita tidak merasa bahwa kalau kita Kes Wakaf Lingsuko itu sebagai investor atau wakif yang memiliki kelebihan dana, mereka invest di sini, imbalannya kan nggak masuk ke mereka, berarti mereka akan menahan uangnya kan, maksudnya imbalannya atau income-nya mereka akan tertahan, nggak naik. Tapi di sisi lain ini bermanfaat untuk yang ekonominya rendah, untuk menaikkan income mereka sehingga Gini ratio semakin dekat. Nah ini kan goal nomor 10 ketimpangan, nah ini bisa menyelesaikan itu. Dan goal nomor 17 ini nantinya otomatis dengan adanya Kes Wakaf Lingsuko ini akan bermitra dengan semua pihak. Tadi baru yang lembaganya, bagaimana kita juga harus bermitra dengan Nazir. Nazir itu adalah pihak
yang mengelola dana wakaf. Ya. Nah ini insya Allah doakan sebentar lagi akan jadi disertasi saya. Wah, luar biasa. Amin. Mudah-mudahan dilancarkan Ibu. Amin. Terakhir Ibu sebagai penutup, kira-kira apa harapan Ibu terhadap CWLS ini ke depan Ibu? Ya, saya bermimpi. Ya, mudah-mudahan mimpi saya ini diridhoi Allah dan terwujud gitu ya. Kembali bahwa saya melihat potensi wakaf yang luar biasa. Ini baru wakaf dalam negeri ya. Potensinya 180 triliun per tahun. Belum kita ada dana-dana wakaf yang secara global dari Timur Tengah itu besar sekali gitu ya. Dimana kita bisa mengoptimalkan itu melalui cash wakaf link suku yang otomatis ini nanti akan menjadi memperdalam pasarnya suku atau kita kenal market deepeningnya, di mana nanti suku otomatis akan mendapatkan captive investor karena dana ini harus diinvestasikan dan investasi yang paling aman adalah di suku. Nah, sekarang kebutuhan suku ini penerbitannya sekitar 350 sampai 400. Artinya dengan 180 triliun ini akan memenuhi kebutuhan suku negara 50%. Ya kan? Dengan adanya 50% dari captive investor, otomatis itu akan menekan yield atau menekan imbalan yang harus dibayar oleh pemerintah gitu. Kemudian dari dampaknya ke SDGs tadi, otomatis akan meningkatkan income dari masyarakat, menyelesaikan permasalahan yang ada di grassroots, otomatis akan mengurangi subsidi. Kalau mengurangi subsidi, apa yang terjadi? APBN berarti bebannya akan berkurang. Dan itu tidak mungkin nantinya kita insya Allah ke depannya bisa mengurangi utang, bahkan bisa menghapus hutang nih. Karena pertumbuhan ekonomi ditopang dari optimalisasi wakaf tadi. Tapi kembali, wakaf ini dalam konteks suku negara itu bukan digunakan oleh pemerintah, tapi justru dioptimalisasikan karena nanti pada saat jatuh tempo ini uang wakaf ini akan kembali ke nazir masing-masing, atau yang nantinya wakafnya temporer akan kembali ke wakif atau investornya tadi. Jadi pemerintah sama sekali nggak menggunakan dana wakaf, tapi memfasilitasi untuk menggunakan itu, sehingga nanti harapannya CWLS ini akan menjadi booster ekonomi, terutama cita-cita Bapak Presiden Prabowo, pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2029 itu 8%, dan mudah-mudahan insya Allah atas ridho Allah ini nanti kita akan mendukung pencapaian Indonesia Emas. Ibu terima kasih sekali, Bu Dwi, luar biasa. Saya sangat terinspirasi dari apa yang kita obrolkan hari ini. Alhamdulillah. Luar biasa loh Bu. Saya pikir teman-teman sahabat Meta juga pasti akan juga mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari Ibu, karena banyak hal yang bisa diperoleh dari tulisan-tulisan Ibu maupun pengalaman hidup Ibu. Nah, demikianlah tadi sahabat Meta obrolan kita dengan Ibu Dwi Irianti Hadiningdia. Banyak hal yang kita peroleh dari obrolan tadi. Insight yang kita dapat, yang saya ingin ingatkan kepada teman-teman semua, dan selalu mengajak kepada teman-teman sahabat Meta, mari kita selalu mengembangkan diri. Karena potensi yang ada di dalam diri kita adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Kita melihat contohnya, Ibu Dwi masih di tengah kesibukan beliau, masih berkenan untuk menulis. Dan menulis adalah bagian dari artefak kehidupan kita yang memberikan arti dan sekaligus kebermanfaatan yang lebih besar. Beliau juga masih terus melanjutkan studi, itu artinya buat yang masih muda-muda, ayo semangat untuk mengembangkan diri, ya. Dan sebagai penutup berkaitan dengan tema Medium Talks kita, yaitu Hari Uang dan Masa Depan Filantropi Indonesia, bahwa praktik filantropi di Indonesia ini sebetulnya sudah berakar kuat di dalam tradisi berderma dan juga voluntarisme yang ada di tengah budaya masyarakat Indonesia sejak era pramodern. Filantropi menjadi alternatif penting dalam menangani ketimpangan sosial di tengah keterbatasan dana pemerintah.
Dengan semakin pesatnya digitalisasi, hal ini akan menjadi katalis di dalam perkembangan filantropi. Di mana sahabat Meta tertarik untuk ikut serta di dalam CWLS? Ayo! Nah, demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Heru Widiatmanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.